Halo adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca Alkitab, sekaligus juga kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun aku harapkan adik-adik yang ada di rumah sudah bisa didampingi oleh kakak-kakak, mama, papa, oma, opa atau siapa saja yang akan bersama-sama dengan adik-adik untuk menuntun adik-adik membaca Alkitab, sekaligus juga kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan akan diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru dalam kitab Markus. Kita buka bersama-sama kitab Markus pasal 1 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-39. Sekali lagi dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Judul perikopnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Kita mulai membaca bersama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, itu adalah pembacaan kita yang pertama. Karena pembacaan kita pada saat ini ada dua bagian. Nah, bagian yang kedua tetap dalam kitab Markus, tetapi dalam pasalnya yang ketiga. Jadi dalam Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Judulnya adalah Yesus memanggil ke-12 Rasul. Kita boleh membaca bersama-sama. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah pembacaan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus ketika dia sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia sudah memulai pelayanannya. Pelayanannya berupa dia membuat banyak sekali mujizat-mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati dibangkitkan, yang buta bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di samping itu ada yang paling penting, dia juga memberitakan Injil kepada semua orang, kepada siapa saja kabar sukacita itu dia beritakan. Nah, adik-adik, tetapi ternyata dia tidak sendiri. Dia dibantu oleh murid-muridnya. Jadi dia memanggil beberapa orang yang jumlahnya ada 12. Siapa di sini yang so hafal 12 murid Tuhan Yesus? Oh, engkau lihat ada tuh yang so hafal. Tapi ada banyak juga yang belum hafal. Itu sudah disebutkan dalam pembacaan tadi itu. Ada Simon Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yakobus anak Alfeus, Matius, Filipus, Bartolomeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Thomas, dan Yudas Iskariot. Dan tentu saja ketika mereka ditetapkan menjadi rasul, Tuhan Yesus membantu mereka agar supaya mereka juga dapat memberitakan Injil kepada siapa saja, memberitakan kabar sukacita kepada siapa saja. Nah, adik-adik yang ada di rumah, maksud dari pembacaan ini
untuk torang semua bahwa kalau torang merasa sebagai anak-anak, torang rasa torang belum mampu. Biasanya torang jalia kalau yang memberitakan Injil orang-orang besar, orang-orang yang so dewasa, orang-orang yang ya katakanlah boleh disebut orang tua kita. Kalau kita sendiri kita rasa belum mampu engkau, kita belum bisa, kita masih gugup, kita masih kecil, masih sangat muda. Tidak begitu adik-adik. Tuhan Yesus dia memakai kita masih muda agar supaya kita juga bisa memberitakan Injil. Bukan dalam arti mesti sama dengan pendeta, mau pakai toga, pakai stola. Tetapi orang bisa memberitakan Injil secara sederhana. Orang beritakan Injil kepada orang PKK-kakak, orang PAD-AD, orang teman-teman, siapa saja yang ada di rumahnya orang. Orang boleh ajarkan mereka untuk sama-sama membaca Alkitab, sama-sama berdoa. Dengan demikian orang sudah menyenangkan hati Tuhan. Orang sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau orang rasa orang belum mampu, orang masih rasa takut, orang masih rasa gugup, orang minta kepada Tuhan lewat doa agar supaya Tuhan menguatkan orang. Tuhan mengirimkan Roh Kudus menguatkan orang, membantu orang untuk memberitakan kabar Injil ini, kabar sukacita ini kepada siapa saja. Nah demikianlah firman Tuhan. Orang semua sama-sama ucapkan amin. Orang tepuk tangan semua. Nah adik-adik yang ada di rumah, saat ini orang akan belajar menghafal ayat hafalan. Jadi orang masih tetap buka Alkitab dan bahannya diambil dari pembacaan kita tadi. Jadi dalam kitab Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Oke? Orang so siap? Engkau tunggu. Mari jangan terlalu lama. Ya sudah siap semua toh? Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Orang baca sama-sama. Engkau membaca pelang-pelang ini. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Oke, orang ulang. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Jadi ada 6 kata di situ. Orang boleh belajar menghafal ayat hafalan ini sama-sama. Jadi engkau ucapkan, nanti adik-adik yang di rumah boleh mengikuti. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Orang boleh pakai gerakan. Untuk kasih gerakan di sini. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Nah, paling ada yang so tahu kan? Ada yang so bisa menghafal. Ada juga yang baru belajar. Untuk anak-anak yang tangguh paling semua so hafal. Ya, tetapi anak-anak yang masih kecil, masih duduk di TK, di kelas 1 SD, kelas 2, itu paling baru belajar, kan? Nah, terakhir kita akan menghafal bersama-sama. Tetap pakai gerakan, kan? Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Nah, demikianlah kita sudah menghafal ayat hafalan bersama-sama. Mantap semua.
Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus atas dimana bukan pagi hari ini bisa disampaikan kepada kami anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus